Wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi senang sekali saya berada di sini. Terlalu lama saya tidak terlibat dalam kegiatan BEP khususnya, tetapi tidak pernah absen dari BEP. Pertama saya sampaikan terima kasih dan salam hormat kepada Bapak Hayono Isman yang telah bersedia memfasilitasi semua. Kemudian dari Kormi, dari KBI, ada Bu Adi, ada Pak Iwan yang dulu sering bersama-sama dengan Pak Hari. Kemudian ada Pak Supadyo yang sangat aktif dan rekan-rekan yang hampir semuanya saya kenal, walaupun saya nggak hafal nama. Juga dari luar karena banyak kolega atau rekan saya yang juga join di acara ini. Terima kasih semuanya. Saya akan mengambil waktu sedikit ya, karena ada beberapa acara. Materi saya sangat singkat, nanti dipandu oleh moderator, bisa dikembangkan. Bisa ditayangkan lagi materinya? Ya, ini covernya. Covernya ini serem ya. Gambarnya di somewhere else. Di suatu tempat yang nggak jelas. Mudah-mudahan Pak Hayono paham ini ya. Nanti harusnya jelas ya. Jangan nggak jelas. Olahraga pernafasan, bioenergy power, BEP. Banyak yang protes karena BEP itu selama hidup dikenal hanya satu. Break even point katanya. Kok ini ada lagi bioenergy power. Nah, khusus acara ini, saya menyampaikan materi yang sering saya sampaikan di rekan-rekan, tetapi belum jelas juga, yaitu BEP Beyond. Beyond. Dengan subtitle Maximize Your Energy. Jadi Beyond sendiri sudah aneh itu. Apa maksudnya Beyond? Ya, Beyond dalam bahasa Inggris artinya di balik atau melebihi batas. Ya, jadi gitu. Kemudian subtitlenya Maximize Your Energy. Maksimalkan energi Anda. Artinya semua kita sudah punya energi. Tinggal bagaimana seperti pesan Pak Hayono tadi dan harapan untuk Indonesia 45 ya, 2045 itu adalah memaksimalkan energi tadi. Jangan sampai seperti kata survei tadi ada yang kurang maksimal. Jadi itu. Kemudian ini yang akan memandu saya untuk penyampaian materi berikutnya. Next slide. Makanya nanti acara ini baru jadi lengkap kalau banyak pertanyaan dan diskusi. Kalau enggak ya jadi halaman 2, halaman 2-nya ada ya? Ini ya, halaman 2. Sebelumnya. Ya, boleh. Berikutnya. Nah, kalau melihat biodata saya, biodata dulu. Yang dibacakan oleh Bu Atta tadi itu formal. Kalau ini yang informal. Istilahnya tadi korminya lah. Saya mengenal BEP itu tahun 99 ya. Saya hubungi rekan-rekan yang sempat berlatih waktu itu. Hampir semuanya dokter ya. Saya yang bukan dokter. Ada Ibu Dokter Lina dan suaminya. Itu juga aktif dulu di BEP. Ada Dokter Haryadi. Kebetulan dia menjawab, Dokter Lina masih aktif mengajar ya di Fakultas Kedokteran di Unpad. Dokter Haryadi juga sibuk. Berikutnya saya setelah ikut latihan itu,
mengikuti berbagai seminar karena saya penasaran. Saya tertarik BEP, tapi BEP itu apa sih? Jadi saya beli buku selalu dua. Satu untuk saya, satu untuk Pak Hari. Karena tanpa dibekali ilmu, kita akan tidak tahu arah gitu ya, pegangannya. Jadi begitu. Berikutnya saya beralih lebih ke meningkatkan efektivitas kita ber-BEP. Jadi BEP itu setahu saya bisa berefek terapi ya untuk mengobati, menyehatkan baik diri kita maupun diri orang lain, bisa kita bantu. Berikutnya slide berikutnya ingin saya share di acara ini. Jadi ada OS namanya orang sakit. Ini semua istilah BEP ya. Zaman itu kayaknya Pak Hari tidak memakai istilah ini lagi saat terakhir-terakhir ya. Tapi kalau nanti ada yang bertanya, silahkan karena ini inti dari slide saya. Jadi OS orang sakit itu istilah di kedokteran. Di sini mungkin ada beberapa dokter ya di acara ini, mohon ditanggapi. Di rumah sakit, kalau orang bilang OS itu maksudnya ada orang sakit, pasien. Berikutnya saya pasang istilah ON, olahraga nafas atau olahraga pernafasan. Langkah berikutnya adalah metabolisme. Berikutnya adalah energi atau ATP. Selanjutnya ketemulah dengan orang sehat yang diharapkan oleh Pak Hayono tadi, OSH. Tapi sebagai sistem dia akan memberi feedback harusnya. Ya, feedbacknya apa? Kita belum tahu. Nanti akan kita lihat. Slide berikutnya. Kalau ada yang mau bertanya, mohon dicatat ya, karena saya cepat sekali ini. Dicatat karena bisa lupa. OS adalah orang sakit. Definisi menurut BEP waktu itu, Pak Hari yang menjelaskan, orang sakit adalah orang yang kekurangan energi. Mohon bagi yang punya definisi lain, disampaikan ya nanti. Ini definisi BEP. Orang sakit adalah orang yang kekurangan energi. Berikutnya, ya, ON, olah nafas ya. Olah nafas adalah upaya memaksimalkan asupan oksigen melalui subsistem pernafasan untuk meningkatkan sistem metabolisme tubuh. Ya, ini definisi dari BEP ya. Saya merangkum kembali dan saya terlalu sering ditanya orang, makanya saya munculkan gambar di sebelah itu saya dapat dari Google ya, cukup jelas ya. Ada nasal itu tempat kita menghisap oksigen masuk dan seterusnya. Kemudian yang ingin saya sebut ada bronki ya, bronki. Kemudian ada diafragma. Itu saya sebut karena nanti akan menjadi penting. Ada lagi yang penting alveoli. Kemudian bronchioles. Kemudian lung paru-paru ya. Ya itu yang penting-penting. Berikutnya. Ya. Sekarang seperti urut-urutan saya tadi, metabolisme. What is that? Ini binatang apa itu? Menurut BEP, metabolisme adalah proses yang terjadi mulai dari asupan diolah oleh organ tubuh, dibuang dalam bentuk feses, urin atau keringat. Mungkin dari pihak medis ya, rekan-rekan kolega dokter bisa beda ya. Tapi ini BEP ya. Jadi saya ulang, metabolisme adalah proses
yang terjadi mulai dari asupan, diolah oleh organ tubuh, dibuang dalam bentuk feses, urin, dan keringat. Ini Pak Hari nggak pernah bilang begini ya, tetapi dalam diskusi ini yang disampaikan. Saya coba dari referensi yang saya punya, yang saya dapat, baik dari seminar maupun dari buku, ini kurang lebih seperti ini diskusinya. Berikutnya, kita sampai kepada tahap energi. Energi ini pengertian bisa banyak sekali ya, tetapi kita di BEP ini. Di BEP itu mendefinisikan energi adalah tenaga yang dihasilkan dari oksidasi antara oksigen dengan glukosa dalam darah pada kelenjar alveoli tadi yang saya sebut di paru-paru dalam bentuk ATP, adenosin trifosfat. ATP ini istilah yang cukup unik di BEP ya, yaitu adenosin trifosfat. Di bawahnya baru sekali ini ya BEP ada rumusnya. Saya coba susun bahwa oksigen O2 plus glukosa dalam darah akan menghasilkan ATP, adenosin trifosfat. Gambar di sebelahnya itu ya saya dapat dari Google. Energi dan human life. Energi dan manusia hidup. Itu ternyata berkaitan ya. Jadi ada asupan, ada chemical energy. Ini Bu Atta ini yang ahli. Dan ada beberapa rekan dokter di bidang ini. Karbohidrat ya, fat dan lain-lain. Hasilnya adalah chemical waste. Ada dihasilkan karbon dioksida, CO2 yang kita keluarkan melalui mulut, nafas. Kemudian water. Kemudian menghasilkan juga heat, ya, panas, energi, panas. ATP sendiri adalah adenosin trifosfat. Itu adalah body's energy currency. Jadi ATP adalah energi yang mengalir dalam tubuh kita. Kemudian terakhir adalah metabolisme yang juga menghasilkan panas. Oke, slide berikutnya. Ya, inilah tujuan akhir dari slide saya atau rangkaian aliran tadi, yaitu orang sehat. Orang sehat adalah orang yang memiliki kecukupan energi untuk berlangsungnya proses metabolisme. Dari penjelasan saya tadi, metabolisme itu meliputi untuk organ tubuh, energinya ya, kemudian energinya sendiri, dan ion. Ion itu hal lain-lain selain untuk tubuh dan energi dengan baik. Ini juga sering kita bahas dalam BP, terutama Pak Hari yang menjelaskan, dan ini saya rangkum sendiri menurut BEP. Jadi ini bukan saya ya, BEP. Oke, berikutnya. Ini saya kutip dari Google bahwa ATP itu sebetulnya adalah sebuah temuan tahun 97 yang mendapatkan Nobel Prize ya di bidang kimia oleh Profesor Boyer ya. Kemudian bersama rekannya Dr. Walker yang menjelaskan mengenai enzymatic mechanism underlying the synthesis of adenosine trifosfat. Jadi Nobel ini temuan beliau-beliau ini. Kemudian ada Profesor Skoo dari Denmark ya, yang menemukan
detailnya. Terus yang saya tebalkan itu the 3 laureates, ya, 3 orang yang mendapat penghargaan ini telah perform, ya, menjadi pionir tentang cara kerja enzim, ya, dalam konversi high energy compound adenosine trifosfat. Jadi enzim berubah menjadi energi. Saya tadi cerita bahwa saya pernah membaca buku tentang The Miracle of Enzyme, karangan dokter juga Jepang yang ada di Amerika. Dan yang berikutnya ada bahwa sebetulnya tahun 1929, Karl Lohmann ini telah menemukan tentang ATP ini. Yang mendapat tahun 48 beliau mendapat hadiah Nobel. Kemudian tahun 57 dan sudah lama sebetulnya, ya. Kemudian yang perlu kita ketahui juga, baca ya. Oke. Jadi itu aja informasi bahwa ATP yang sering disampaikan waktu itu saya tidak terima, ya. Saya cari mana sih sumber yang bisa kita pegang. Ternyata ini adalah temuan dari para dokter yang mendapatkan hadiah Nobel. Berikutnya, slide berikutnya. Saya kutip juga, ini pernyataan, ya. Can life exist without ATP? Pertanyaannya sederhana, ya. Ini nggak enak banget. Apakah sesuatu yang hidup itu bisa bertahan tanpa ATP? Jawabnya, since ATP is the energy source of cell, energy. it is an essential element in the machinery of the entire system. Without energy, some of the processes in the cell, like active transport, cellular respiration, electron transport chain, and other cellular processes, which include ATP as prerequisite, itu would not work. Pernyataannya begitu. Jadi makhluk hidup tanpa ATP itu tidak mungkin. Jadi bukan makhluk hidup, makhluk gaib. Ya, Bu Atta. Next. Ya, terakhir saya coba rangkum. Ini rangkumannya, ya. Jadi mohon ini nanti ditanggapi bahwa OSK, orang sakit, plus olahraga nafas, kemudian terjadi proses metabolisme di dalam tubuh, menghasilkan energi ATP, adenosine trifosfat. Hasilnya adalah orang sehat. Karena kesehatan itu tidak bisa sekali capai, dia perlu feedback. Nah, feedbacknya ini yang saya isi. Bahwa feedbacknya itu, umpan balik dari proses di atas adalah berpikir positif. Ini juga menjadi salah satu keyword, ya. Kata kunci di BEP yang saya dengar, ya. Dulu nggak ada ini. Tapi saya terakhir-terakhir dengar berpikir positif itu menjadi kata kunci. Mohon nanti ditanggapi. Proses ini sebagai sistem terus berlangsung. Sakit lagi, proses lagi, ada feedback lagi. Oh, kurang ini, kurang itu, gitu, ya. Dan seterusnya. Itulah maka manusia menjadi sempurna, sehat. Jadi kenapa saya bilang selama tahun 99 sampai 2001, berarti 20 tahun lebih saya di BEP, tidak pernah sehari pun tidak berlatih. Ya, jadi itu karena proses ini. Jadi tidak ada yang orang merasa sehat itu. Pasti ada kurangnya dan kita terus berlatih. Oke,
Berikutnya. Kurang lebih inilah yang saya berani-beranikan dari dulu sejak ada Pak Ari ini, beyond. Tapi nggak ada yang nanggepin. Semua sibuk ya, sibuk berlatih, sibuk ini. Beyond itu melampaui batas ya. Antara lain 7 ini yang saya kutip ya. 1, logis. Jadi BEP itu olahraga nafas itu logis. Kedua, jelas ya. Jelas itu explainable. Bisa dijelaskan. Tadi sudah saya coba. Kemudian 3, menghasilkan energi. 4, memberikan sembuh. 5, tenaga. Kalau terulang ya. Sebetulnya itu yang benar adalah sel ya, sel. Ke-6, memberikan ketenangan. Ke-7, yang saya sebut di feedback tadi, positif. Semua ini sangat memancing pertanyaan. Jadi mohon nanti bisa di-deliver, disampaikan untuk ditanya ya, atau didiskusikan, ditanggapi. Ini masih bisa tuh 8, 9, 10 dan seterusnya ya. Unlimited. Berikutnya, next. Terakhir dari materi saya adalah BEP Beyond. Maximize Ion Energy ini adalah bagaimana menurut audiens sekarang yang hadir saat ini ya. Apakah bisa dipahami atau harus bagaimana? Kayaknya ini slide berikutnya. Rupanya ini ya aliran cucu. Jadi itu dengan cucu saya. Beda ya cucu sama kakeknya. Cucu mah nggak punya dosa. Semangat ya. Slide saya sampai di sini.